Yang sangat saya hormati, yang kita muliakan, para asatid, para guru, para hujjaj, para imam-imam tetap di masjid yang kita cintai, para sesepuh, wabil khusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Istiqamah beserta jajarannya. InsyaAllah kita semuanya selalu dalam bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, sidang salat subuh berjamaah Masjid Al-Istiqamah yang dilanjutkan dengan kajian rutin ba'da subuh setiap Ahad. InsyaAllah dilanjutkan dengan taklim ini setelah kita menyelesaikan salat subuh secara berjamaah, akan semakin berlipat-lipat ganda pahala yang akan Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Semoga Allah ampuni diri-diri kita daripada niat dan tujuan yang kurang lempeng, dan juga kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala asbab dari keberkahan Masjid Al-Istiqamah ini, menjadikan lingkungan kita lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang tidak Tuhan kecuali Dia. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meliputi keluarga sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzmah darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang majlis kajian Ahad subuh Masjid Jami' Al-Istiqamah rahimakumullah. Kita berada di bulan Rabiul Awal, setelah selesai bulan Safar 1446 Hijriah, maka berlanjut dengan bulan berikutnya yaitu Rabiul Awal. Rabiul Awal ini adalah bulan yang bersejarah. Orang menyebutnya Rabiul Awal bulan Maulid karena ada peristiwa besar di bulan itu, yaitu dilahirkannya seorang pemimpin. Walaupun udah nggak ada saudara-saudara, sampai dengan detik saat ini pengaruhnya tidak pernah hilang. Bahkan umat beliau, pengikut beliau, para pecinta beliau, pengagum beliau, bukan semakin sirna berkurang, akan tetapi semakin bertambah. Dialah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini. Makanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rabiul Awal ini. Anugerah Allah yang begitu besar dengan dilahirkannya dan diutusnya kekasihnya Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur.
mengeluarkan kita, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, nur, hidayah, risalah agama Allah yang akan menyelamatkan kita sekalian dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Rupanya saudara-saudara, di bulan Rabiul Awal itu sejarah yang tertulis dalam tinta emas yang selalu melekat, tidak akan hilang termakan oleh zaman, yaitu adalah di bulan Rabiul Awal itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan perjalanan yang mematikan, melelahkan, yaitu perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah, yang mana itu terjadi pada akhir-akhir bulan Syafar. Dan tibalah beliau di Madinah setelah berbagai macam rintangan-rintangan yang beliau hadapi, yaitu pada bulan Rabiul Awal ini sampainya beliau itu ke Madinah Al-Munawwarah, yang sebelumnya namanya adalah Yasrib. Yasrib itu artinya kotor, Pak, kurang baik. Maka setelah Rasulullah hijrah dan sampai di Madinah, namanya diganti Madinah Al-Munawwarah, kota yang diterangi, yang bercahaya. Cahayanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Nabi, kota yang aman, yang nyaman, penuh dengan keberkahan, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah sepi, didatangi, dikunjungi, dirindukan oleh umat Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke sana, amin. Berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Madinah Al-Munawwarah ada masjidnya, namanya Masjid Nabawi. Di situ ada raudhah, saudara-saudara. Di atas raudhah itu ada kubah berwarna hijau. Itulah kamar dan mimbar Nabi yang sekarang menjadi pusara baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditemani oleh dua sahabatnya yang setia, yang sangat mencintai beliau. Sahabatnya yang terpilih yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana, amin. Insyaallah besok Oktober saya ke sana lagi. Tanggal 9 November, tanggal 6 sudah terjadwal. Insyaallah akan ke sana. Saya akan sampaikan salam dari jamaah Masjid Al-Istiqomah. Ya. Jamaah kami, ya Rasulullah, umatmu yang ada di Masjid Al-Istiqomah merindukan engkau, mencintai engkau. Titip salam kepada engkau ya Rasulullah. Restui mereka ya Rasulullah dengan doa dan harapan mereka kepada Allah Tuhan semesta alam, agar mereka diberikan rezeki bisa berziarah kepada engkau. Allahumma amin. Ini kayaknya ngantuk ini ya. Habis nonton bola atau apa ini? Saya tidak lama-lama ini, saya nanti nggak ngopi lama-lama karena saya mau ke Bogor ini, Pak. Tema saya di situ 4 amal berhadiah surga, betul? Haji Imam WA saya, judulnya apa Pak Ustadz? Oh pakai judul. Judulnya 4 amal berhadiah mau surga, Bu. Bu,
Sorga ibu terletak di bawah telapak kaki suami. Bu, nanti kalau suaminya lagi tidur periksa ya, ada sorga nggak di bawah telapak kaki. Maksudnya taat, minta redonya selalu. Sebagaimana seorang anak sorganya terletak di bawah telapak kaki ibunya, baru bapaknya. Berarti ibunya 3, bapaknya. Wah, itu Haji Imam senang bener itu. Ketika Nabi kita sampai di Madinah, saudara-saudara, salah satu hadis yang beliau sabdakan di awal-awal beliau berada di Madinah, yaitu adalah 4 amal berhadiah surga. Ini yang mau saya sampaikan, Kak. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, berilah makanan, sambunglah silaturahim, salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, hadis sahih, saudara-saudara. Yang pertama, pesan Nabi yaitu adalah ketika beliau pertama kali sampai di Madinah, afsus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya ketika bertemu dengan sesama muslim untuk mengucapkan salam. Jangan diganti ucapan salam ini, ya. Jangan diganti. Beliau juga memerintahkan umatnya untuk menyebarkan kedamaian kapanpun waktunya dan dimanapun berada. Seorang muslim harus menjadi penebar kedamaian, sebab salah satu makna Islam adalah kedamaian. Islam selamat, Islam damai. Dan dari sejak awal Islam mencintai kedamaian. Sejak dakwah Islam pertama, setelah Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga wafatnya beliau, tidak ada satu orang pun yang dipaksa masuk Islam. Islam disebarkan dengan penuh kedamaian. Bahkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti ketika mendakwahkan Islam, beliau tidak serta-merta membalas dengan kekerasan. Baik di Mekah maupun di Madinah, orang-orang masuk Islam dengan damai. Setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada yang dipaksa untuk masuk Islam, termasuk dakwah Islam di negeri kita Indonesia tercinta, yang kemudian penduduknya menjadi mayoritas muslim. Islam disebarkan dengan damai, tak ada yang dipaksa, karena memang ajaran Islam itu sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 256,
la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Jadi orang itu memeluk Islam nggak boleh terpaksa, Pak. Maka ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang membimbing dia akan selalu bertanya, dipaksa, terpaksa, atau memang betul-betul ikhlas dari dalam hati untuk masuk Islam. Betul? Karena la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Orang itu, saudara-saudara, bisa memilih Islam sebagai agamanya cukup dengan menggunakan akal sehatnya, cukup dengan menggunakan hatinya yang jernih. Maka banyak sekali orang-orang di Eropa itu, saudara-saudara, bukan orang bodoh, saudara-saudara, orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan sekelas profesor, dosen, dokter, berbondong-bondong masuk Islam karena mereka menggunakan akal pikirannya yang waras, menggunakan intelektualnya dengan penuh kejujuran, menggunakan hati nurani yang bersih. Tidak ada keberpihakan, betul-betul ingin mencari kebenaran yang hakiki. Akhirnya Allah berikan hidayah, berbondong-bondong saudara-saudara kita di Eropa masuk Islam. La ikraha fid din. Sejak awal dakwahnya Islam adalah agama penebar kedamaian. Rasulullah mencontohkan bagaimana berbuat baik kepada setiap orang meskipun orang itu tidak memeluk Islam. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat ma'ruf bahkan kepada orang yang di luar Islam, apalagi kepada sesama umat Islam. Kepada orang non muslim saja umat Islam disuruh berbuat ma'ruf. Man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang menganiaya orang-orang non muslim, kafir dhimmi, yaitu mereka yang tidak bermusuhan dengan kita, orang yang baik dengan kita, mau berdampingan dengan kita, rukun damai dengan kita, maka sama saja kalau kalian menyakiti orang itu seperti kalian menyakiti diriku, kata Nabi. Masya Allah. Sewaktu di Mekah, umat Islam disakiti sedemikian rupa, dicaci, disiksa, bahkan ada yang dibunuh seperti Yasir dan Sumayyah. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersabar. Barulah di Madinah turun ayat-ayat jihad dan terjadi peperangan. Jadi setelah di Madinah turun ayat-ayat tentang jihad, dan di Madinah pula terjadi peperangan yang dialami oleh kaum muslimin. Namun perlu digarisbawahi bahwa semua peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih jihad adalah sebagai peperangan defensif, perang dalam rangka membela diri, mempertahankan diri. Seperti pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau Al-Ahzab, dan perang-perang yang lainnya. Demikian pula fakta sejarah historis, Islam adalah agama yang cinta kedamaian. Maka jika ada yang menuduh
bahwa agama Islam sebagai agama kekerasan. Balikanlah pertanyaan kepada mereka, siapakah yang menyulut perang dunia pertama? Bukan orang Islam. Siapakah yang menyulut perang dunia kedua? Bukan orang Islam. Siapakah yang menjatuhkan bom atom atas Hiroshima di Jepang yang menewaskan ratusan ribu jiwa? Bukan orang Islam. Siapa yang membantai 20 juta suku aborigin di Australia? Bukan orang Islam. Siapakah yang membantai lebih dari 100 juta suku Indian merah di benua utara Amerika? Bukan orang Islam. Siapa yang membantai lebih dari 50 juta Indian merah di benua selatan Amerika? Juga bukan orang Islam. Siapa yang menjadikan lebih dari 150 manusia dari Afrika sebagai budak, apartheid, di antara 77% dari mereka mati di perjalanan dan dikubur di lautan Atlantik? Juga bukan orang Islam pelakunya. Siapa yang membunuh jutaan orang Indonesia selama 350 tahun lebih penjajahan? Saya mau tanya, pelakunya juga bukan orang Islam. Siapa yang membunuh ratusan ribu orang Palestina dan mengusir mereka dari tanah kelahirannya? Juga bukan orang Islam. Maka kalau sekarang Islam justru dilabeli sebagai agama yang cinta perang, agama yang radikal ini dan itu, ini adalah salah alamat. Jelas ini adalah fitnah yang sangat keji. Sekali lagi, Islam adalah agama yang cinta perdamaian. Alhamdulillah. Di mana negara mayoritas berpenduduk Islam tidak ada satupun yang minoritas disakiti. Betul? Betul? Maka Indonesia ini nggak perlu Pak teriak-teriak toleransi, toleransi, toleransi. Nggak usah diajarin umat Islam itu tentang toleransi, karena memang agamanya sudah mengajarkan tentang itu dan sudah dipraktekkan. Betul? Betul? Indonesia ini berapa agama? Betul? Akur. Alhamdulillah. Jadi nggak usahlah teriak-teriak toleransi. Toleransi itu sudah mendarah daging bagi umat Islam dan bagian daripada ajaran Islam yang harus diamalkan oleh umat Islam itu. Tapi toleransi bukan yang kebablasan. Dan di Indonesia ini toleransinya sepertinya kita ini dipaksakan begitu Pak. Ya, toleransi dalam arti menyalahi akidah Pak. Hati-hati Pak ya. Tidak mengganggu umat lain di dalam beragama, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kita tidak menghina mereka, kita bisa hidup rukun bersama mereka. Itu sudah toleransi Pak. Betul? Toleransi itu nggak mesti kita harus mencampur adukan keimanan kita dengan kepercayaan mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Oh, itu keliru saudara-saudara. Itu keblinger saudara-saudara. Lakum dinukum. Dah selesai itu saudara-saudara. Nggak usah dipertanyakan lagi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Masya Allah Pak, ini orang-orang kafir, orang non muslim tahu nggak ini Al-Quran berbicara seperti itu, mengajarkan seperti itu. Siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu melakukan pembunuhan dan bukan karena dia melakukan kerusakan di muka bumi,
maka sama saja. Satu jiwa yang kalian musnahkan daripada orang yang tidak melakukan kejahatan, maka kalian sama saja seperti membunuh semua manusia yang ada di dunia ini. Dan siapa yang memelihara satu jiwa, maka seakan-akan dia telah memelihara seluruh jiwa, seluruh manusia di muka bumi ini. Islam, Pak. Alhamdulillah kita beragama Islam. Amin. Agama damai, agama rukun. Mudah-mudahan bukan hanya rukun dalam arti kepada sesama non-muslim, kepada sesama Islam rukun, jangan pada berantem mulu, apa? Pada kata-kataan, ya. Ya Allah. Kita lagi diadu domba, Pak, ya. Insyaallah Masjid Al-Istiqomah jamaahnya rukun. Rukun? Rukun? Cocok? Insyaallah rumah tangganya juga rukun. Amin. Islam agama rukun, maka muslimin muslimat rumah tangganya rukun-rukun. Amin. Kalau berantem mulu bukan Islam itu namanya. Ya, Bu? Ya, Bu? Pesan yang kedua yang disampaikan Rasulullah sebagai 4 amalan berhadiah sorga. Tadi yang pertama afsus salam. Pokoknya ketemu orang, kenal kagak kenal, ucapin salam, assalamualaikum. Ini bagian daripada syiar Islam. Amin. Tapi ya jangan di pasar ketemu orang banyak banget lu salam semuanya, jontor bibir lu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya jangan juga begitu ya. Senyum itu sudah mewakili salam itu ya. Senyumlah kalau banyak orang. Yang kedua yaitu adalah it'amut ta'am, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Inilah humanisme dalam Islam, kepedulian Islam dalam menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, disebut humanisme. Islam menghendaki manusia untuk saling tolong menolong, maka jika ada yang membutuhkan hendaklah ditolong, dan umat Islam harus menjadi pelopor dalam menolong orang lain, apalagi jika yang dibutuhkan adalah kebutuhan primer yang mendesak seperti makanan. Ya Allah, saudara kita di Palestina ya Pak ya, di blokade, airnya dihancurkan, listriknya dihancurkan, fasilitasnya semua dihancurkan. Hanya Allah yang bisa menolong mereka ya Pak ya. Semua kita sudah berupaya, tetapi memang luar biasa ini Israel kesombongannya ya Pak ya. Udah nggak memperdulikan lagi protes-protes dunia internasional. Yang terbaru Pak, ada jenazah begitu ya, orang Palestina dikembalikan oleh Israel, maka disolatkan oleh orang-orang Palestina. Biasalah ya, diiring sampai ke pemakamannya, banyak sekali yang mengiringi. Ternyata jenazahnya dipasangin bom Pak. Jahatnya luar biasa Israel itu Pak, jahat Pak. Allah ingin menunjukkan kepada dunia, kalau orang Islam udah tahu, karena udah dijelaskan bagaimana karakter mereka itu Yahudi itu ya. Bahkan kadang-kadang orientalis, orang-orang non muslim itu kalau tahu bagaimana vonis Islam kepada orang Yahud ya, Bani Israel itu, kayaknya kok Islam tendensius banget sama mereka. Ini ditunjukkan oleh Allah tuh kayak begitu karakter mereka itu, keculasan mereka, kesombongan mereka, kejahatan mereka, kebohongan mereka sudah melampaui batas nalar manusia Pak. Bahkan orang-orang di Eropa bukan Islam Pak, non muslim, terpanggil empati kemanusiaannya, berdemo menyuarakan kemerdekaan Palestina, saudara-saudara. Betul? Betul? Karena akhir zaman nanti tidak akan datang kiamat sebelum umat Islam memerangi Yahudi Pak ya. Dimana ketika itu benda-benda termasuk binatang, benda mati binatang, pohon-pohon dapat berbicara,
Di mana orang Yahudi bersembunyi, mereka akan berkata, wahai hamba Allah, nih yang kalian cari nih, si Yahudi nih ada di sini nih, bunuh mereka. Sampai begitu Pak, karena saking jahatnya mereka Pak. Sampai binatang, sampai batu-batu benda mati memanggil umat Islam, memberitahukan keberadaan mereka, kecuali pohon Gorgot, saudara-saudara, ya, pohonnya Yahudi. Ternyata orang-orang Yahud di Israel itu percaya. Satu sisi mereka nggak percaya dengan Islam, dengan Nabi Muhammad, tapi ketika mendengar tentang Gorgot itu, ditanam banyak sekali pohon Gorgot ya Pak ya di Israel. Rupanya mereka ya tak tahu juga gitu, nanti bakal dikejar-kejar orang Islam, ngumpetnya di pohon Gorgot, saudara-saudara. Banyak memberikan makan, saudara-saudara ya. Sejak di Mekah spirit menolong orang lain sudah ditanamkan. Yang paling monumental adalah turunnya surah Al-Ma'un yang mencela para pendusta agama, yakni mereka yang suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 3 ayat ini turun, saudara-saudara, yaitu berkenaan dengan tokoh kafir Quraisy yang biasa menyembelih onta setiap pekan. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari onta yang telah disembelih itu, namun ia tidak diberi, justru dihardik, diusir. Maka Islam menyebut mereka itu sebagai pendusta agama. Jadi sering ngasih makan orang Pak, traktir tuh ya Haji Imam, traktir, ada rezeki ya kan, habis jual emas ya undang saya gitu kan, makan kepala manyun, kepala kakap, ayo Pak Ustadz ya, ciptakan kebersamaan, saling memberi makan Pak. Nih kayak begini, makan-makan ini udah habis atau udah dikasih belum nih? Oh udah habis, saudara-saudara, berkah saudara-saudara ya. Saya aja belum makan apa-apa ini. It'amu ta'am, ngasih makan orang, ada rezeki lebih, dikasih nikmat lebih, tahadusan bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Undang orang, bilang pengurus DKM, nanti habis Isya, habis salat Isya jangan pulang ke rumah dulu, saya mau bikin selamatan kecil-kecilan, ada rezeki. Makan-makan, berzikir, baca Quran ya kan, doa, apa yang menjadi hajat didoakan, makan-makan. Ini berkah Pak, it'amu ta'am namanya. Dan orang yang memberi makan itu pahalanya 40 hari Pak. Amin. Amin. 40 hari orang ngasih makan, pahalanya awet 40 hari, jalan terus seperti argo taksi Pak. Ya. Makanya orang kalau makan makanan yang haram Pak, ibadahnya 40 hari nggak diterima Pak. Hati-hati Pak. Sama orang ngasih makan kepada orang lain, it'amu ta'am, pahalanya 40 hari nggak habis-habis Pak, nggak berhenti-berhenti, argonya jalan terus. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang suka memberi makan. Amin. Amin. Saya tunggu traktirannya. Ini kalau makan sendiri-sendiri aja, kalau bisa yang lain nggak tahu. Ini yang jadi penyakit nih Ji. Kok saya habis makan ini puyeng, habis makan ini kambuh, makannya sendiri sih. Coba ajak yang lain, ada sedekahnya. Kata Nabi, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarr. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Salah satu di antaranya adalah musibah dan penyakit. Amin. Iya, kalau pengen makan tetap sehat, sop buntut, ajak ustaz. Ajak yang lain, betul nggak? Insya Allah jadi penolak bala itu sedekahnya. Kok saya makan sop buntut sehat-sehat aja? Karena ngajak yang lain. Pak Ustadz, saya udah ngajak yang lain, ada sedekahnya, saya makan sop buntut masih puyeng juga, kebanyakan makannya. Yang ketiga, daripada yang dianjurkan Rasulullah sebagai 4 amalan berhadiah surga, yaitu adalah menyambung silaturahim, wasilul arham, bukan hanya kepada keluarga dekat tapi juga kepada tetangga, sahabat dan teman.
Mereka yang sudah terikat dengan silaturahim jangan diputuskan. Bahkan silaturahim terbaik kata Nabi adalah menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Amal silaturahim ini luar biasa manfaatnya. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyubsatu alaihi fi rizki wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa, kata Nabi, yang ingin dilapangkan rezekinya diluaskan oleh Allah nggak habis-habis. Amin. Dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah. Tuh Haji Imam tuh lihat, umurnya panjang. Padahal umurnya udah 70 coba. Kelihatannya Masya Allah. Umur berapa umur? Karena beliau ini suka silaturahim, Masya Allah ya. Suka silaturahim. Ya kata Nabi, orang yang bersilaturahim dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Maka jalin terus hubungan silaturahim kita, khususnya di Masjid Jami Al-Istiqamah ini adalah sebagai wadah silaturahim di antara kita, insya. Dan yang terakhir pesan Rasulullah, ya, 4 amalan berhadiah surga, yaitu adalah sholat malam, qiyamul lail. Sholat malam ini adalah merupakan sholat sunnah yang paling utama. Afdhalus sholah ba'dal fariḍah qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apalagi ketika didahului ya malam harinya itu dengan tidur dulu, maka menjadi salat tahajud disebutnya. Yang keutamaannya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Semoga Allah menganugerahi taufiknya kepada kita bisa menjalankan keempat hal yang disampaikan oleh Nabi yang berhadiah sorga ini. Karena tanpa pertolongan Allah, perkara yang kecil pun akan menjadi berat dan sulit. Selalu kita memohon pertolongan darinya di dalam menjalankan ketaatan sebagai hambanya yang beriman sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu katsir pada Ustaz kita yang berusaha menyampaikan pelajarannya pada kita. 4 hal yang dapat memasukkan kita dalam surga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sesi tanya jawab, Ustaz? Silakan. 1. Ada lagi? Ayo semua ke Bogor.